Terima kasih atas paparannya Ibu Diah, sangat jelas dan komprehensif untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kurban di Kota Depok. Untuk selanjutnya, untuk lebih memberi gambaran yang lebih utuh dari aspek kaidah agama Islam, kami sampaikan profil singkat narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman, MA. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Riwayat pendidikan beliau adalah S3 UIN Jakarta. Kemudian riwayat pekerjaannya, beliau adalah dosen pasca sarjana IIQ Jakarta, kemudian juga pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussolihin dan Ketua MUI Kota Depok, serta penceramah nasional dan internasional. Baiklah, kami persilahkan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman untuk memaparkan materi tentang pemotongan hewan kurban menurut syariat Islam di masa pandemi selama kurang lebih 15 menit. Kami berikan kesempatan dan waktu pada beliau. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa lana Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kedengaran? Kedengaran Pak, mohon izin videonya tidak muncul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya, silakan dilanjut Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Sri Utomo, MSI, ya, Ketua Gugus, dan Wali Kota, Bapak Wali Kota yang tadi telah memberikan kata sambutannya. Dia yang telah memberikan materi pemaparan kaitan dengan masalah tata cara kurban kaitan dengan COVID-19. Juga seluruh panitia dan seluruh narasumber yang saya muliakan, yang saya hormati. Demikian juga seluruh pemirsa yang saya banggakan. Mudah-mudahan pertemuan dan pemaparan pada pagi menjelang siang ini betul-betul bermanfaat dan membawa keberkahan pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat beserta pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ya telah mengadakan rapat dan juga sudah semacam ya fatwa yang mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat luas yang ada di Kota Depok ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini dan terbatas ini, ya, dan materi-materinya sebenarnya oleh Ibu Diah tadi sudah banyak dikemukakan. Cuma di sini bahwa kita kemukakan yang pertama, ibadah kurban adalah ibadah yang memang betul-betul masyru'ah, yakni disyariatkan oleh agama Islam kita. Dalil mengenai bahwa pentingnya ibadah kurban ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ya telah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Di dalam ayat tadi yang cukup simpel dan pendek tadi ada dua ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fasholli li rabbika. Hendaklah kamu sholat, yakni ketika kita ibadah sholat ini harus semata-mata
lillah, semata-mata karena Allah. Yang kedua, wanhar, dan sembelihlah ya binatang kurbanmu. Jadi dalam ayat fasholli li rabbika wanhar, ini ada dua perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menurut ahli tata bahasa Arab baik sholli maupun wanhar adalah fi'il amar, kata kerja suruhan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menggabungkan antara sholat dengan ibadah kurban. Di sini ada dua tujuannya tentunya. Yang pertama, bahwa kita sebagai umat Islam hendaknya menjaga hablum minallah, hubungan vertikal, dan hablum minannas, hubungan secara horizontal. Hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan kata-kata fasholli li rabbik, salatlah kamu untuk Tuhanmu. Berarti di sini kita menjaga hubungan baik dengan Allah yang diistilahkan dalam Al-Quran dengan hablum minallah. Sementara wanhar, ibadah kurbanlah kamu, sembelihlah binatang kurbanmu, ini adalah ada kaitan dengan hablum minannas, yakni hubungan baik dengan sesama manusia. Terutama tentunya bagi orang-orang yang orang masakin, yang orang-orang miskin yang memang memerlukan ya uluran tangan daripada orang-orang agnia yang oleh Allah diberikan kecukupan di dalam masalah materi berupa ya rizki atau masalah keuangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya berkaitan dengan masalah ibadah kurban ini ya, saya menghimbau kepada tentunya umat Islam yang oleh Allah diberikan kelebihan rizki, memang penting untuk kita melakukannya. Ada sebuah hadis yang berkenaan dengan fadilah ya ibadah kurban itu. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah diriwayatkan bahwa ketika sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mahiyal adhahi. Kalau bahasa kitanya, wahai Rasulullah, bagaimana kaitan dengan sejarah masalah kurban ini? Kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban, hiya sunnatu abikum Ibrahim alaihissalam, bahwa ibadah kurban ini adalah sunnah atau amaliyah yang telah dicontohkan dulu oleh bapak kalian, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim ini, kenapa dikatakan abikum, bapak kalian, ya karena sangat erat sekali, di mana dalam tarikh, dalam sirah nabawiyah kita baca bahwa Nabi kita Muhammad SAW ini adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Jadi oleh karena itu Nabi menjelaskan kurban ini adalah merupakan sunnah yang telah dilakukan oleh bapak kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi dalam hadis itu, wa malana ya Rasulullah minal adhahi, apa yang kami dapatkan dari fadilah, keutamaan, pahala dari ibadah kurban itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bikulli syaratin hasanah, setiap bulu atau rambut daripada binatang kurban itu adalah satu kebajikan. Jadi sejumlah yang ada di kulitnya tadi, rambut yang ada di kulitnya tadi, disitulah kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh para pengurban. Dan ini kaitan dengan fadilah, kaitan ibadah kurban. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang lain, Imam Ibnu Majah mengatakan bahwa man lam yudahi, man wajadahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang oleh Allah diberikan ke lapangan dalam segi materi untuk berkorban,
tapi dia tidak mau berkurban, maka janganlah dekat-dekat kepada mushola kami, tempat sholat kami. Ini isyarat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka ketika umatnya diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tidak mau untuk melakukan ibadah kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa yang mendengarkan ini yang saya banggakan. Selanjutnya kita sudah maklumi tentang pentingnya ibadah kurban, baik berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Kautsar yang saya sebutkan tadi, juga berdasarkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada hubungan dengan fadilahnya, keutamaannya, baik juga dengan ada kaitan dengan tarhib, yakni ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang mampu tapi tidak melakukannya. Maka perlu juga diketahui berkenaan dengan sekarang ini kaitan dengan musibah ya yang masih menimpa khususnya di Kota Depok ini ya, di negara kita bahkan negara yang lain, khusus di Kota Depok ini kaitan dengan COVID-19 ya. Tentunya dalam pelaksanaannya harus artinya berbeda dengan pada waktu-waktu yang normal. Ya, berbeda dengan waktu-waktu yang normal. Tadi sudah banyak dibahas ya, fatwa MUI sama dengan yang dibahas oleh Ibu Diah juga, bahwa misalnya kaitan dengan masalah si pemotong binatang kurbannya harus sudah rapid test sehingga betul-betul kesehatan, keamanan betul-betul terjaga. Ya. Kemudian kaitan dengan masalah nanti panitia ini jarak ya antara satu dengan yang lain 1,5 meter ini supaya diperhatikan dengan baik. Kemudian masker jangan lupa untuk dipakai. Ditambah lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masalah mungkin pendistribusian ya atau penyaluran kaitan dengan masalah dagingnya ini, yaitu hendaknya dibagikan oleh panitia ke rumah-rumah setelah didata tentunya, jadi tidak berkerumun seperti pada tahun-tahun yang lalu ketika tidak ada musibah COVID-19 ya. Jadi penjelasan yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Diah yang berkaitan dengan masalah kesehatan, itu kami dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok juga sepakat, yakni sama seperti itu. Karena kaitan dengan masalah yang kurban misalnya tidak menyaksikan kurbannya, itu tidak menjadi persyaratan kesahan ibadah kurban ya. Kemudian kaitan dengan pendistribusian tadi itu bisa dilakukan tidak berkerumun ya, walaupun yang ketika tahun-tahun yang lalu mungkin pada berdatangan ya, itu tidak ada masalah karena nggak ada musibah COVID-19. Nah untuk tahun ini ya, atau untuk Idul Kurban saat ini kami mohon sesuai dengan anjuran dari umarok kita, pemerintah kita juga ya, dari Fatwa Majelis Ulama Pusat, bahwa kita tetap harus menjaga jarak, dan mudah-mudahan ya, musibah ini bisa segera sirna khususnya di Kota Depok ya, umumnya di negara kita Indonesia ini. Itu yang ingin saya kemukakan sebagai hulasah atau kesimpulannya, bahwa memang ibadah kurban ini adalah ibadah yang betul-betul masyru'ah, disyariatkan oleh agama kita berdasarkan ayat Al-Quran juga hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga bagi orang yang
diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban yang sifatnya sunnah muakkadah. Kemudian karena sekarang masih kaitan dengan musibah COVID-19, maka kaitan dengan pelaksanaannya agak berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, ya, sehingga protokol kaitan dengan kesehatan tetap harus dijaga, dan penyembelih juga harus betul-betul yang sudah di rapid test ini, dan penyalurannya bisa oleh panitia, jadi tidak berkerumun di tempat yang seperti biasa atau yang seperti tahun yang lalu, tapi sekarang ini akan dibagi oleh panitia dengan baik, ya, dan tempat-tempatnya juga higienis seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber yang disampaikan oleh Bu Diah. Jadi demikian, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah kurban yang akan datang nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan terjaga daripada musibah COVID-19 ini. Itu yang kami harapkan. Mengenai masalah komplitnya fatwa dari MUI itu bisa dibaca, ya, kami bisa kirim, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Kiai Haji Ahmad Badruzaman sudah menyampaikan paparannya dengan sangat lengkap. Kemudian juga alhamdulillah MUI Kota Depok sudah mengeluarkan fatwa yang di dalamnya seiring dan sejalan dengan SE Wali Kota Depok, sehingga diantaranya para pengkurban dianjurkan untuk tidak perlu hadir di lokasi tempat pemotongan hewan. Kemudian juga daging kurban didistribusikan ke mustahik secara langsung oleh panitia, sehingga tidak ada antrian di tempat pemotongan hewan kurban untuk menghindari kerumunan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak dari FKH IPB, kami persilahkan kepada Dr. Hewan Supratikno MSI Pafet. Sebelumnya saya sampaikan profil singkat beliau. Dr. Hewan Supratikno MSI Pafet, riwayat pendidikannya S2 Sains Veteriner SPS IPB, riwayat pekerjaannya staf pengajar FKH IPB, kemudian juga trainer Kesrawan di RPH. Selanjutnya beliau adalah asesor kompetensi juru sembelih halal dan kepala divisi penyembelihan halal HSC IPB. Nanti setelah Pak Dr. Hewan Supratikno lanjut dengan Dr. Denny, saya sampaikan profil Dr. Denny. Beliau adalah Dr. Medvet Dr. Hewan Denny Widaya Lukman MSI. Riwayat pendidikannya adalah S3 Dr. Medvet LMU Munich Jerman. Riwayat pekerjaannya beliau adalah dosen FKH IPB University sampai dengan sekarang. Kedua narasumber akan memaparkan materi tentang tata cara pemotongan yang benar dan halal, baik dari aspek syariat Islam maupun teknis kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta bagaimana penanganan dan pengolahan daging yang baik. Waktu kami berikan kurang lebih selama 40 menit. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita dengarkan paparan dari Dr. Hewan Supratikno. Sebelumnya nanti selanjutnya dilanjut dengan Dr. Denny, ya Dok. Kami persilahkan waktu dan kesempatannya.